Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salatu wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Rekan semuanya, malam hari ini kita di pertemuan yang ketiga ya dari pembacaan kitab Al-Atfal Yas'alunal Imam. Pertanyaan-pertanyaan anak kecil, anak-anak ya kepada Imam besar Al-Azhar. Salah satu tokoh muslim paling berpengaruh di dunia dan pemimpin salah satu institusi yang paling besar di dunia Islam, paling besar dan paling tua di dunia Islam, ya, Al-Azhar. Jadi meskipun beliau ini adalah seorang tokoh besar, tetapi beliau tidak hanya memperhatikan masalah-masalah yang serius ya, atau masalah-masalah yang berat, tetapi juga memperhatikan masalah anak-anak yang sedang tumbuh kembang berpikir tentang agamanya sendiri, yaitu Islam. Ya, meskipun beliau sendiri, saya update sedikit sebelum membaca kitab ini. Beliau kemarin itu, jadi beliau ini posisinya saat ini juga sedang diisolasi sebetulnya oleh pemerintah Mesir. Beliau ini kan hidup di Mesir, seorang ulama besar, tokoh besar. Tentu beban moralnya juga besar kepada persoalan seperti Palestina. Kita yang orang awam saja, orang biasa, kita sudah merasa berat melihat kondisi di Palestina, di Gaza. Kondisi yang buruk yang sudah terjadi puluhan tahun. Dan apalagi kondisi 3 tahun terakhir. Dan minggu-minggu ini itu kondisinya semakin parah karena makanan betul-betul tidak ada. Saya kemarin beberapa hari ini menonton video-video yang sangat memprihatinkan. Ada orang tua sudah sangat berumur, sudah sangat tua, sedang antri di depan pembagian makanan yang juga sangat terbatas, membawa wadah makanan sampai tiba gilirannya di depan itu terekam ya dalam video. Ketika sudah tiba di depan, sudah mau dikasih, mungkin sudah mau dikasih atau masih antri, ya tiba-tiba gemetar dan kemudian jatuh, ajalnya datang. Dan mungkin lebih banyak lagi orang yang seperti itu. Beberapa waktu yang lalu kemarin ya, juga sempat kita lihat, dan orang sudah nggak memperhatikan lagi masalah ini, karena mungkin kalau terjadi di belahan dunia lain itu akan menjadi perhatian masyarakat internasional, tapi karena terjadi di Palestina jadi seakan-akan dianggap biasa, yaitu ada anak kecil, masih balita, sudah tinggal tulang dan daging. Matanya sudah melotot karena tidak ada dagingnya, tidak ada darahnya mungkin di dalam tubuhnya. Sangat memprihatinkan sekali. Dan banyak gambar-gambar dan video yang kita sangat prihatin terhadap kondisi di Palestina. Selama ini mungkin beliau ini sebagai tokoh tentu punya tanggung jawab moral yang sangat besar. Apalagi beliau ini tinggal di Mesir. Mesir ini berbatasan dengan Gaza, di kota Rafah, di perbatasan Rafah. Tetapi mungkin beliau menahan diri dan kemarin sempat memposting di Twitter
tentang beliau menghimbau, mengajak umat Islam untuk berbuat apapun yang bisa untuk orang-orang di Gaza. Karena sebetulnya kita berada dalam kondisi yang di titik yang paling nadir, di mana jumlah umat Islam yang 2 miliar tidak bisa melakukan apa-apa. Umat Islam ini jumlahnya berapa? 2 miliar lebih. 2 miliar lebih. Umat Islam di Indonesia saja hampir 300 juta orang. 280 juta lebih umat Islam di Indonesia. Pakistan itu 230-an juta. Bangladesh dan seterusnya. 2 miliar umat Islam ini tidak ada yang bisa melakukan apa-apa. Semuanya tidak berdaya. 2 miliar lebih umat Islam dan puluhan atau bahkan mungkin hampir seratusan negara yang mayoritas penduduknya Muslim tidak bisa mengambil langkah apa-apa melihat kondisi kekejaman yang terjadi di Palestina, di Gaza terutama. Ya. Dan kemudian ketika ada orang bersuara seperti beliau, tadi beliau ini sempat memposting kemarin, dan sekarang postingan itu sudah tidak ada lagi. Dan besar dan terjadi spekulasi bahwa beliau ini diisolasi di sana Mesir oleh pemerintah Mesir yang memang sangat Israel. Sekarang ini semua negara-negara Arab ini kita bisa sebut sebagai pengkhianat Palestina. Nggak ada yang negara yang membantu Palestina hari ini. Mungkin satu-satunya negara yang secara terang-terangan membela Palestina itu hanya Iran saja. Padahal Iran ini madhabnya bukan Ahlus Sunnah. Islam tapi bukan Ahlus Sunnah. Ini negara-negara Arab itu semuanya bungkam. Bahkan di tengah kondisi kelaparan dan mungkin kematian yang akan terjadi secara massal karena kelaparan. Bahan makanan sudah tidak ada lagi sama sekali. Mesir sampai sekarang tidak pernah mau membuka perbatasannya agar orang-orang Gaza ini bisa mencari makan atau berobat di wilayah Mesir. Seperti misalnya kita hidup di Kalimantan, saudara-saudara Muslim kita di Malaysia misalnya kelaparan, seharusnya kita sebagai tetangga membantu, membukakan pintu agar orang-orang ini bisa masuk, mengambil bahan makanan, setidaknya menyambung hidup di rumah kita. Tapi ini tidak dilakukan oleh Mesir, tidak dilakukan oleh Yordania yang juga berbatasan dengan Palestina, dan oleh banyak negara-negara Muslim lain. Semuanya diam dan semuanya bekerja berlomba-lomba mengkhianati Palestina hari ini. Ini kondisi ya kita yang pahit di dunia Islam pada saat ini. Negara-negara yang kelihatannya semangat seperti Turki itu adalah negara yang termasuk negara yang paling terdepan dalam mengkhianati Palestina. Karena Turki itu koar-koar seakan-akan paling depan dalam membela umat Islam. Padahal kalau kita lihat 14% atau 14% lebih ya. Bukan 14%, 40% minyak dan gas yang dipakai oleh Israel itu diimpor dari Azerbaijan. Azerbaijan itu negara mayoritas Muslim. Dan impor Israel itu melewati pelabuhan Turki. Jadi ada peran Turki di situ. Kalau Turki niat memusuhi Israel, melawan Israel, jangan kasih akses. Israel mengimpor minyak melewati pelabuhan Turki. Jadi semua negara Arab itu, negara Arab dan mayoritas Muslim berlomba-lomba mengkhianati Palestina hari ini. Itu kenapa Palestina tidak menang-menang, tidak merdeka-merdeka.
tentara Israel itu kalau selesai membunuhi orang-orang Palestina, anak-anak dan perempuan Palestina, itu liburannya ke Dubai, negara yang mayoritas Muslim. Jadi ya Allah alam, ke depan tuh Palestina akan mendapat kemenangan seperti apa. Yang jelas bukan dari negara-negara ini. Kalau masyarakatnya mayoritas mendukung, sama seperti kita. Tapi pemerintahan ini yang jadi masalah. Pemerintahan tidak ada yang mau memberikan dukungan. Semuanya takut kepada Amerika dan semuanya takut kepada Israel. Sayang dengan kuasaan. Jadi itu saya kira ya kita saja yang orang awam memikirkan itu, apalagi beliau ya. Beliau ini sebagai Imam Al-Azhar. Ya, sekarang betul-betul diisolasi, tidak bisa bicara di depan publik. Di medsos pun dibatasi. Ya. Kasihan beliau ini. Ya. Sekarang, ya kita melakukan yang bisa. Minimal dengan dukungan-dukungan secara politik ya, boikot terhadap produk-produk yang nyata-nyata mendukung Israel, seperti itu hal-hal yang saat ini bisa kita lakukan. Baik, sekarang kita melanjutkan pembahasan. Kemarin terakhir di halaman 10 ya. Sekarang kita buka di halaman 11. Di halaman 11. Hal saat qalas li zamilati bil madrasati inna sadaqati li zamilatina al-masihiyati haramun ma sihhatun dzalik. Jadi di halaman 11 ini ada pertanyaan dari seorang anak perempuan. Anak perempuan ini punya teman perempuan di komunitasnya. Teman-temannya punya pendapat bahwa temannya yang perempuan, jadi ini komunitas perempuan, di komunitas perempuan tuh ada yang Kristen. Kemudian beberapa anak ini mengatakan bahwa berteman dengan anak yang Kristen ini itu hukumnya adalah haram. Benar apa tidak? Jadi Mesir itu juga negara yang heterogen seperti kita. Agamanya bermacam-macam. Di Mesir ini salah satu yang besar selain Islam itu juga adalah Kristen ya, dan Kristennya adalah Kristen Koptik. Ya. Kristen Koptik. Kristen Koptik ini Kristen yang dianut oleh salah satu istrinya Nabi sebelumnya, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Kipti ini Koptik. Nah, kemudian jawaban beliau, kalamu zamilatiki ghairu sahihin. Perkataan temanmu itu yang mengatakan bahwa bergaul dengan teman non-muslim itu haram, itu tidak benar. Wa sadaqatuki li zamilatiki al-masihiyati mubahun wala syai'a fihi. Berteman dengan temanmu yang Kristen itu hukumnya boleh-boleh saja. Tidak ada larangan sama sekali. Wa qad ja'ala al-Qur'an al-Karim asasal alaqati bainal muslimi wa ghairihi hiyal birru wal qistu. Dan Al-Qur'an itu sudah menegaskan bahwa asas atau pondasi hubungan antara muslim dan non-muslim itu adalah berbuat baik, saling berbuat baik, berbuat adil, hubungan yang harmonis, hubungan yang akur, dan seterusnya.
Lal qat'iyatu wal hajru wal udwan. Bukan memutus hubungan, bukan saling mendiamkan, apalagi bermusuhan. Dan itu sudah ditegaskan di dalam Al-Quran. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil dan berbuat baik kepada eh, orang-orang luar selama orang itu tidak melakukan dua hal. Satu adalah memerangi kalian atas nama agama, dan yang kedua adalah tidak mengusir kalian dari tanah kelahirannya. Lam yuqatilukum fiddin. Jadi mau agamanya apapun, selama tidak melakukan dua hal ini, nggak ada larangan untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Yang pertama adalah ketika tidak memerangi dalam agama, tidak memerangi dalam agama. Ya, dalam kondisi normal damai seperti ini kan nggak ada orang memerangi dalam agama. Memerangi dalam agama itu contohnya bagaimana? Dulu misalnya pada saat perang salib, nah itu namanya memerangi dalam agama. Perang salib itu, tahu perang salib? Hah? Perang salib ini adalah perang yang pernah dikobarkan dulu oleh seorang paus, pimpinan tertingginya orang Katolik di masa lalu, ya. Namanya Paus Urban. Itu dulu yang mengobarkan perang dengan Islam. Orang pimpinan umat Katolik memerang dengan Islam. Nah, itu namanya memerangi dalam agama. Nah, kalau dalam hal seperti ini maka boleh hukumnya melawan. Harus melawan. Nah, yang kedua adalah walam yukhrijukum min diyarikum. Mengusir kalian dari tanah airnya. Seperti misalnya kita di masa penjajahan Belanda. Ya. Itu hukumnya wajib melawan penjajah yang mengusir dari tanah air kita. Jadi itu, makanya seperti Hamas ini nggak bisa kita salahkan. Karena mereka adalah orang-orang lokal yang memerdekakan tanah airnya. Gitu. Dengan cara apapun. Memerdekakan tanah air itu ada yang dengan jalur politik, ada yang dengan jalur bersenjata militer. Seperti zaman dulu kita di Indonesia. Ada yang berjuang dengan politik, misalnya Bung Hatta, banyak orang itulah Bung Hatta, Bung Karno, itu orang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur politik, diplomasi. Tapi juga ada yang menggunakan pendekatan militer, seperti Panglima Sudirman. Atau seperti pendiri NU, kayak Haji Hasyim Asy'ari, atau Hasyim Asy'ari, yang menggelorakan resolusi jihad. Hukumnya fardu ain bagi semua umat Islam untuk berjihad melawan sekutu, pasukan sekutu Inggris, Belanda pada saat itu di Surabaya, di Jawa Timur. Itu hukumnya wajib, ya, fardu ain. Ketika musuh itu masuk ke dalam wilayah kita dengan dua faktor ini, hukumnya wajib. Tapi di luar itu, ketika kondisinya damai seperti sekarang, kita di Indonesia ini dari mulai Aceh sampai Papua, kita tidak punya masalah terkait ini. Tidak ada orang memerangi kita dalam hal agama. Tidak ada orang memerangi kita, mengusir kita dari tanah air kita. Maka kewajiban kita adalah untuk berbuat baik kepada semua, termasuk kepada orang-orang non-muslim. Ya beda, jadi itu dibedakan. Makanya yang disebut non-muslim ini nanti dibagi dua, ya. Ada yang harbi dan ada yang zimmi. Gitu. Ada yang harbi dan ada yang zimmi. Harbi itu adalah yang memang boleh diperangi, dan zimmi itu adalah yang harus dijamin keamanannya. Dulu Nabi juga begitu.
bukan berarti semua orang kafir itu tidak boleh menjadi teman atau tidak boleh menjadi orang dekat. Dulu Nabi begitu. Nabi memerangi orang-orang Yahudi misalnya dulu karena orang Yahudi ini melakukan pengkhianatan. Beberapa kali bersekongkol untuk bersekongkol dengan musuh Madinah yang musuhnya Nabi untuk memerangi Nabi. Maka dibalas oleh Nabi, diperangi oleh Nabi. Tetapi orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah dan setia taat aturan yang ada di Madinah itu tidak diapa-apakan oleh Nabi. Makanya pada dasarnya hubungan antara Islam dan non-Muslim itu hubungan yang harmonis, akur, dan juga ya damai, ya, dan hubungan yang baik. Gitu. Kalau sampai ada permusuhan itu adalah kasuistik, ya, contoh, terutama dalam dua hal tadi, ada yang mengobarkan perang atas nama agama dan juga mengusir dari tanah air kita. Itu dua hal ini. Di luar itu kita harus jaga hubungan baik. Makanya kalau kita lihat, saya sudah beberapa kali mungkin ya mengutip bagaimana Nabi itu dulu punya orang-orang dekat non-Muslim. Dari mulai Buhairo, Waraqah bin Naufal, Abu Thalib yang melindungi dakwah beliau, orang non-Muslim, Raja Najasyi yang melindungi orang sahabat-sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Kemudian ada Adas, kemudian ada Mut'im bin Adi, ada Huyai bin Akhtab yang menjadi mertua beliau, seorang Yahudi dari istri beliau Sofiyah. Kemudian ada Maria Al-Qibtiyah, ada Raihanah binti Amr, itu orang Yahudi. Abdullah bin Uraikid yang menyelamatkan Nabi, mengawal perjalanan Nabi sampai selamat nyampe ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Itu orang non-Muslim. Kemudian ada yang namanya Mukhairib, ada pembantunya Nabi namanya Abdul Qudus yang orang Yahudi. Kemudian ada Bishr bin Sufyan. Kemudian ada Abu Syaham sampai Nabi wafat. Nabi ini pinjam uang gadai dan belum dibayar, belum ditebus gadainya itu kepada orang Yahudi. Sehingga pada dasarnya hubungan Islam non-Muslim itu akur, harmonis, dan baik. Ya. Bagaimana dengan ayat walan tardu angkal Yahudi walan Nasara itu dalam kondisi perang. Dalam konteks peperangan itu walan tardu angkal Yahudi walan Nasara. Tapi dalam kondisi damai, nyatanya Nabi memberikan contoh yang sangat baik terkait relasi Muslim dengan non-Muslim. Jadi kita nggak usah canggung bergaul dengan non-Muslim, biasa saja, boleh-boleh saja. Tuh. Kalau bergaul itu tidak boleh, berinteraksi dengan non-Muslim tidak boleh, dakwahnya gimana? Kalau nggak boleh interaksi, nggak boleh berteman, bagaimana bisa dakwah? Gitu. Dan kemudian makanya Sayyidina Ali pernah berkata bahwa yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Manusia itu pada dasarnya adalah mulia. Walaqad karramna bani Adam. Bani Adam, manusia ini dimuliakan oleh Allah. Kita menghormati manusia itu karena menghormati penciptanya. Itu harus diingat-ingat. Menghormati makhluk itu karena menghormati Sang Khalik. Menghormati makhluk itu berarti menghormati penciptanya. Ulama kemudian juga merumuskan yang disebut sebagai trilogi ukhuwah. Ukhuwah itu ada 3. Ukhuwah Islamiyah, saudara sesama muslim. Persaudaraan sesama muslim itu namanya ukhuwah Islamiyah. 1. Yang kedua, itu adalah ukhuwah watoniyah. Saudara sebangsa setanah air. Ini juga saudara kita. Seperti orang-orang yang terikat dengan piagam Madinah di zaman
negara Madinah itu terikat dengan yang namanya ukhuwah watoniyah, saudara sebangsa dan setanah air. Dulu Madinah itu ketika diserang, itu yang melakukan perlawanan membela tanah air Madinah itu tidak semuanya Muslim, ada orang Yahudinya, ada orang musyriknya dan seterusnya. Kita di Indonesia waktu perang kemerdekaan itu juga banyak orang non Muslimnya. Ini namanya saudara sebangsa setanah air. Yang non Muslim, misalnya siapa namanya Slamet Riyadi. Kemudian ada eh, pahlawan-pahlawan yang di luar Jawa, di Bali, yang di Maluku, yang di Papua, ada Frans Kasepo, ada beberapa orang lah yang non Muslim. Ini namanya saudara sebangsa dan setanah air. Sama-sama membela tanah air yang satu. Makanya dulu ada orang Yahudi yang menjadi tamengnya Nabi dan dia terbunuh dalam peperangan. Saking cintanya kepada Nabi. Tapi dia orang Yahudi. Dan Nabi memuji orang itu. Memuji bahwa dia adalah orang Yahudi yang mencintai kita. Jadi ya, makanya ayat wala tardu angkal Yahudi wala Nasara itu nggak berlaku umum. Orang Yahudi saja sekarang tidak semua orang Yahudi itu mendukung Israel. Aliran yang sangat keras dalam Yahudi itu namanya Zionisme. Zionis itu aliran Yahudi yang keras, yang teroris. Tuh. Tapi kalau yang lain-lain banyak orang-orang Yahudi yang nggak setuju juga dengan Israel. Ada yang namanya aliran yang Nature Karta namanya, anti-Jewish Club, konferensi internasional Yahudi anti-Zionisme itu ada, dan banyak Yahudi ortodoks dan banyak orang-orang Yahudi yang anti terhadap Israel. Sejarawan-sejarawan yang anti-Israel, sejarawan besar dunia itu banyak orang Yahudi dan anti-Israel. Contoh teman-teman nanti googling, catat namanya, Noam Chomsky misalnya. Noam Chomsky itu orang Yahudi, profesor di Amerika, tapi sangat anti terhadap kebijakan penjajahan Israel di Palestina. Ada yang namanya sejarawan namanya Ilan Pape. Dan beberapa orang Yahudi tetapi sangat anti terhadap Israel. Nah, dari dulu juga begitu ya. Makanya kita nggak boleh mengeneralisir. Kalau kita mengatakan semua Yahudi itu Zionis, sama seperti mengatakan di semua Islam itu ISIS. Salah, sama-sama salah. Yahudi yang anti Israel juga banyak. Makanya kita nggak membenci Yahudinya, kita membenci Zionisme ini, gerakan Zionisme ini. Lalu kemudian kedua, ya, ukhuwah watoniyah. Kalau nggak salah si John Esposito itu juga Yahudi, Jeffrey Sachs itu juga Yahudi, banyak tokoh-tokoh Yahudi tetapi anti terhadap Israel. Termasuk banyak orang korban Holocaust yang katanya disiksa oleh Nazi di zaman itu. Itu orang-orang yang korban Holocaust itu juga banyak yang anti terhadap Israel. Dan mengatakan bahwa Israel melakukan hal yang lebih buruk daripada Hitler di masa lalu. Yang ketiga, persaudaraan yang ketiga adalah persaudaraan sesama manusia, ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan, sama-sama manusia. Jadi itu ya, tiga jenis ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Tiga itu harus kita jaga karena masing-masing punya haknya sendiri. Karena itu kita gak usah ikut-ikutan sama akidah-akidah yang aneh-aneh seperti akidah al-wala wal-bara. Siapa yang ngajarin akidah al-wala wal-bara? Al-wala wal-bara mengajarkan hanya boleh bergaul dengan
kelompoknya saja. Itu ajarannya siapa? Apakah ada Al-Quran yang menyebutkan al-wala wal barok? Apakah ada hadis Nabi yang menyebutkan al-wala wal barok? Silahkan dicari, sudah pasti nggak ada. Sudah dicari istilah itu nggak ada. Di Al-Quran, di hadis nggak ada. Tapi orang-orang Salafi Wahabi dan pengikut Salafi Wahabi yang paling keras itu adalah ISIS. Mereka lah yang menerapkan akidah al-wala wal barok. Sehingga semua orang di luar ISIS dikafirkan semua. Nah ini juga penyakit. Sekarang di halaman berikutnya. Halaman 12. Hal sa'ajidu. Hal sa'ajidu kullaman uhibbuhum min usrati wa asdiqai fil jannah. Apakah nanti saya bisa bertemu dengan orang-orang yang saya cintai, baik itu keluarga, teman-teman, dan lain sebagainya di surga? Jawabannya adalah tentu surga ini adalah harapan semua manusia. Agama apapun pada akhirnya berharap masuk surga. Dan kemudian untuk sampai ke sana itu juga butuh upaya. Wadzalika bi ta'atillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu eh, bisa didapat dengan kita taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Fa'idha kunta min ahlil jannati wa ahbabika min usratika wa asdiqaika min ahlil jannati fa'lam annaka satarahum fiha wa tatazawaruna wa tatana'amuna fiha. Seandainya kamu nanti, pertanyaannya, seandainya kamu nanti masuk surga dan orang-orang yang kamu cintai itu, baik itu keluarga maupun teman-temanmu, itu juga menjadi penduduk surga, fa'alam annaka satarahum fiha wa tatazawaruna wa tatamatta'una fiha. Maka kalau kamu masuk surga dan kemudian teman-temanmu, keluargamu masuk surga, maka ketahuilah bahwa nanti di sana kamu akan melihat mereka dan akan saling mengunjungi. Dalilnya apa? Dalilnya itu dalam Al-Quran dikatakan ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Penduduk surga itu duduk di dipan-dipan yang apa namanya eh, penuh dengan emas dan permata. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka saling berhadap-hadapan. Jadi jangan khawatir gitu. Kalau kita kehilangan orang, entah itu orang tua, keluarga, teman, selama kita nanti sama-sama masuk surga, ya kita akan ketemu di sana. Maka fa'alaina an nahrisa ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih hatta nakuna min ahli jannati wa nalqa ahibbatana min ahlina wa astiqaina fiha. Sehingga kita nanti karena itu sekarang yang harus kita lakukan adalah kita semangat untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulnya sehingga kita semua menjadi penduduk surga dan kita bertemu dengan orang-orang yang kita kasih itu di sana. Sebetulnya di luar ayat yang dikutip oleh penulis kitab ini itu masih ada beberapa ayat juga yang lain yang menerangkan tentang hal ini. Misalnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran ayat yang lain, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden ya, itu akan dimasuki oleh mereka, oleh orang yang mukmin dan orang-orang yang soleh, baik orang tua maupun eh, keturunan bapak. Artinya orang-orang tua, bapak, kakek moyang maupun anak cucu.
Dan di dalam dan ayat yang lain mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi nanti keluarga itu bisa saling mensyafaati. Itu di dalam tafsir ayat-ayat ini oleh Ibnu Katsir mengatakan misalnya seorang anak dan bapak, anaknya ini berada di surga yang rendah, kemudian bapaknya berada di surga yang tinggi. Maka karena Allah ingin memuliakan bapaknya ini, Allah memberikan anugerah kepada anaknya berupa diangkat derajat surganya itu agar supaya bisa bersama dengan orang tuanya. Dalam ayat yang tadi yang ketiga itu walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Bisa saling menarik, bisa saling menopang. Bahkan dalam ayat lain wakana abuhuma solihah dalam surat Al-Kahfi itu menunjukkan bahwa kesalehan orang tua itu bisa membawa kebaikan bagi anak cucunya. Itu. Ini kenapa intinya bahwa orang ketika sama-sama masuk surga maka akan bisa ketemu lagi di sana. Al-Quran mengatakan. Maka sekarang tugas kita adalah ya, kita semua dan mengajak keluarga kita agar supaya semuanya bisa masuk surga. Berikutnya, taqulu li ummi daiman an-nadhafatu minal iman. Hal ya'ni dzalika annani indama aghsilu yadi wa wajhi analu sawaban. Ibu saya bilang bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Apakah itu berarti ketika saya mencuci tangan, cuci muka, itu saya memperoleh pahala? Pertanyaan khas anak-anak. Jawabannya adalah ja'alal islama at-taharata wan nadhafata juz'an minal iman. Jawaban beliau, Islam itu menjadikan kesucian dan kebersihan itu bagian dari iman. Nabi mengatakan at-tahuru syatrul iman. Suci itu adalah sebagian dari iman. Wa hadza yu'akkidu ala inayatil islami bin nadhafati. Ini menunjukkan bahwa Islam itu menaruh perhatian yang sangat besar terkait kebersihan. Wa idza qumta bi ghusli wajhika wa yadayka bi qasdin nadhafati wa taharati wa anna dzalika minal iman fa bi kulli ta'kidin satanadul ajra wa thawaba minallah. Karena Islam itu menaruh perhatian yang besar terhadap kebersihan, maka ketika seseorang membasuh wajah dan kedua tangannya dengan tujuan membersihkan diri, bersesuci, dan bersesuci itu adalah bagian dari iman, maka tentu saja ada pahala di dalamnya. Ini apa namanya? Keterangan-keterangan semacam ini adalah keterangan yang sudah sering kita dengarkan, sudah pasti kita hafal dengan an-nadhafatu minal iman ini. Tetapi meskipun begitu, kenyataannya itu kenyataan yang ada itu tidak demikian. Kenyataan dalam praktek sehari-hari umat Islam itu tidak seperti itu ternyata. Karena sudah beberapa tahun itu selalu ada survei, selalu ada penelitian. Negara yang paling bersih. Jadi Islam itu sudah jelas. Kalau Islamnya sudah jelas. Islam ini menekankan pentingnya kebersihan dan kesucian. Bagaimana tidak? Setidaknya minimal seorang muslim itu diwajibkan berwudu, membersihkan diri. Itu sehari berapa kali? Hah? 5 kali. Minimal wudu itu 5 kali. Dan tidak hanya wudu, kebersihan ini mencakup macam-macam.
Tidak hanya wudhu, tapi juga mandi. Setiap mau sholat, sebenarnya ada kesunahan mandi. Meskipun sunahannya tingkatannya berbeda-beda. Mau sholat Jumat disunahkan untuk mandi. Mau sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha disunahkan untuk mandi. Mau berkumpul dengan orang banyak disunahkan untuk mandi. Bahkan ketika mau ke saat-saat tertentu, ketika hadas besar, itu hukumnya bukan hanya sunnah lagi, tetapi wajib. Ya, hukumnya wajib. Bukan hanya bersih dan rapi, bahkan Islam ini menekankan pentingnya eh, ini wewangian dan kerapian. Dan bahkan kalau kita membaca kitab-kitab fikih, bab pertama yang ada di dalam kitab fikih itu apa? Pasti adalah bab taharah, bab tentang kebersihan, bab tentang kesucian. Itu adalah bab pertama yang dibahas paling awal di dalam hukum Islam. Itu adalah tentang taharah, kebersihan. Baru setelah itu sholat, ubudiyah lah, sholat, zakat, puasa, haji. Baru setelah itu muamalah, baru setelah itu munakahah, baru setelah itu jinayat, paling akhir itu adalah tentang jihad. Itu paling akhir. Jangan seperti orang-orang yang ekstrim, belum belajar sholat, belum belajar ngaji apa-apa, teriak jihad. Akhirnya banyak salah jalan karena belajarnya nggak urut. Kalau kita ini orang Islam, buka kitab dari kanan, yang teroris ini buka kitab dari kiri. Karena itu tersesat akhirnya. Belum ngerti toharo, belum ngerti tata cara sholat, berbuat baik kepada orang lain, dan seterusnya. Sudah buka kitab langsung dari kiri, namanya baperan. Gak diurus keluarganya gimana, gak diurus sama tetangga seperti apa, sosialnya seperti apa, dan seterusnya. Ini kebelikan. Nah, itu toharoh, betapa pentingnya toharoh dalam Islam. Tetapi fakta kenyataannya itu tidak berbanding lurus. Kenapa? Karena ada penelitian yang setiap tahun dilakukan tentang negara yang paling kotor dan yang paling bersih. Dan yang paling bersih itu ternyata tidak ada satupun yang negara muslim. Ini faktanya. 10 negara paling bersih di dunia nggak ada yang negara muslim. Semuanya negara non-muslim. Ini kalau kita baca surveinya sudah ada di tahun 2025. Negara paling bersih di dunia nomor 1 itu Swiss. Nomor 2 Singapura. Nomor 3 Swedia. Nomor 4 Norwegia. Nomor 5 Denmark. Itu 5 negara yang paling bersih di dunia. Kalau dilanjutkan ada Islandia, ada Finlandia, ada New Zealand, Selandia Baru, ya. Itu semuanya negara-negara yang non-muslim. Justru yang mengamalkan itu adalah negara-negara non-muslim. Sebaliknya, dan kebetulan saya udah pernah beberapa. Nomor 1 paling bersih itu Swiss. Nomor 2 Singapura. Ini saya udah pernah beberapa kali, apalagi Singapura ya. Beberapa kali. Memang sangat ketat sekali masalah kebersihan. Misalnya makan permen karet itu adalah larangan, pidana. Kita makan permen karet di Singapura itu pidana, nggak boleh. Lalu kemudian meludah itu dendanya sangat besar. Meludah ini nggak usah bicara orang buang sampah kresek di pinggir jalan ya, kayak di sini ya. Orang kalau pagi-pagi sambil berangkat kerja kresek besar sampah pribadi dibuang di pinggir jalan, sama sekali nggak ada tanggung jawabnya. Pikirannya nggak ngerti di mana. Di Singapura itu buang sampah, meludah saja itu pidana. Dendanya besar. Bahkan nyari tempat sampahnya agak sulit.
nyari tempat sampah aja, pengalaman-pengalaman sebelum pas ke sana, berapa kali ke sana, nyari nyari tempat sampah aja itu agak sulit. Jadi kalau punya sampah ya dibawa ke tas, dibawa di tas sampai kita pulang ke rumah, nah dibuang di rumah, tempat sampah yang ada di rumah. Sampah pun dipilah, ada sampah organik, ada sampah yang bisa didaur ulang dan seterusnya. Dan mayoritas sudah daur ulang karena di Singapura itu kotanya, negaranya kan sangat kecil, nggak punya tempat kayak di mana di Indonesia ini, kayak di Jakarta ini apa, TPA Bantar Gebang, udah kayak gunung Merapi tapi isinya sampah. Di sana kebersihan betul-betul dijaga sekali. Ya. Eh, yang kotor orang Indonesia yang berbentuk di Singapura, terutama yang bikin malu ya. Yang bikin malu adalah, yang bikin kotor itu adalah orang-orang Indonesia yang mau berangkat umroh. Banyak orang umroh itu ngambil pesawatnya dari Singapura. Kemudian ketika misalnya datang ke Singapura sore hari atau malam, penerbangan ke Jeddah misalnya baru besok paginya, itu biasanya orang-orang Indonesia ini pada tidur di lantai bandara itu. Dan kemudian orang Indonesia ini sudah kebiasaan bawa jajan, bawa apa itu namanya, ulek-ulek layar buat bikin sambal di situ, terus bawa rice cooker dan seterusnya. Nanti pergi itu nggak dibersihkan, ditinggal aja. Nah, malu di situ. Di Singapura tuh orang merokok juga sangat dibatasi. Orang merokok tuh kayak harus di dalam garis kuning, yang garisnya itu makin kecil. Dulu ketika saya pertama kali ke Singapura, lihat garis di dekat hotel itu agak lebar. Datang ke sana lagi makin kecil. Sekayaknya semakin dikecilkan terus garisnya itu. Tempat untuk orang merokok. Tetap sekali masalah kebersihan. Dan memang bersih banget di mana-mana. Sangat menghargai waktu. Orang parkir aja nggak ada di sana. Orang-orang parkir itu parkir di pinggir jalan nggak ada. Jadi tertib. Sementara di sisi lain, sebaliknya, negara yang paling kotor di dunia, nomor satunya sayangnya gitu, nomor satunya adalah negara yang mayoritas Muslim. Negara paling kotor di dunia itu adalah Bangladesh. Nomor satu Muslim kebetulan. Nomor duanya adalah India. Kalau kita, dan nomor tiganya itu adalah Pakistan. Bangladesh Muslim, India Hindu, Pakistan Muslim, yang berikutnya adalah Afghanistan itu Muslim, berikutnya adalah Nepal itu Buddha. Memang rata-rata di Asia Selatan. Ini semua di Asia Selatan. Negara India, Pakistan, Afghanistan, Nepal itu kan Bangladesh berbatasan. Bahkan dulunya satu negara ini dulu. India itu pecah ke Pakistan. Dulu India satu. Lalu pecah India Pakistan. Pakistan pecah lagi Pakistan dan Bangladesh. Tapi negara ini kotornya luar biasa, menjijikkannya luar biasa. Orang bisa goreng bakwan, cetakannya dari ketiak. Dicetak di ketiak, terus digoreng, dimasukkan ke penggorengan. Nggak ada, itu kenyataan. Bukan bercandaan, itu betul-betul nyata. Orang di sana masak nggak ada yang pakai tangan. Nggak ada yang pakai sarung tangan. Semuanya pakai tangan. Kotornya luar biasa memang. Nggak ada yang higienis. Makanya apa itu sebutannya kadang-kadang sangat merendahkan ya, perindapan. Bangsa perindapan. Memang iya, memang kotor. Ya, itu ya. Bukan hanya soal kebersihan, bahkan ya. Kita itu apa namanya? Ada satu lembaga yang terus melakukan apa namanya? Merilis hasil penelitiannya tiap tahun.
Kalian juga bisa baca. Di websitenya ada, selalu dirilis. Tiap tahun hasilnya dikeluarkan. Namanya Islamicity Index. Indeks keislaman. Nilai-nilai Islam itu apa saja sih? Nilai-nilai Islam itu adalah misalnya kepedulian sosial. Nilai-nilai Islam itu misalnya adalah jujur. Nilai-nilai Islam itu misalnya adalah tepat waktu. Islam itu mengajarkan tepat waktu. Kenapa? Orang sehari semalam aja diatur. Bagaimana sholatnya, subuh, ada jamnya. Nggak bisa awur-awuran. Semuanya harus disiplin. Subuh belum masuk waktu, meskipun kurang 1 menit, sholat duluan, nggak sah sholat. Sholat subuh lewat 1 menit saja, itu hukumnya dosa, kodok. Bagaimana? Itu contoh. Zakat fitrah diatur waktunya, kemudian sholat diatur waktunya, haji diatur waktunya. Itu waktu-waktu di dalam Islam itu sebetulnya adalah pesan pelajaran agar kehidupan umat Islam itu disiplin. Tapi ternyata enggak. Di Indonesia mayoritas Muslim, kalau rapat mesti molor, acara mesti molor. Sesekali coba ke Jepang atau ke Eropa. Ini bukan apa-apa. Ini ada hal-hal yang baik dari mereka yang kita harus tiru. Saya cobalah kalian, nggak usah. Saya gini, eh, ini yang juga saya lihat penting kita pelajari. Saya ini eh, apa namanya, ketika ke Eropa itu mau naik kereta itu 10 setengah jam sebelum kereta berangkat, nggak ada orang. 15 menit nggak ada orang, 10 menit nggak ada orang, keretanya juga belum datang, tapi sebentar lagi mau berangkat, nggak ada orang yang mau naik. Sampai kereta itu semenit lagi mau berangkat, orang baru ramai datang. Mereka hidup sangat efektif sekali, waktu itu tepat waktu banget. Naik bis itu, naik bis, naik naik tram, itu semua sudah ada papan. Bis berikutnya akan datang 3 menit lagi. 3 menit lagi itu ya benar-benar 3 menit. Nggak molor sampai kayak di sini kita mau naik pesawat aja. Saya kemarin naik pesawat, delaynya sampai 4 jam. Padahal itu pesawat. Jangan tanya kalau bis di Lebak Bulus atau nunggu di terminal Lebak Bulus itu, pesan di aplikasi berangkat jam 12, mungkin jam 5 sore baru berangkat. Sangat tidak menghargai waktu. Jadi contoh lah, belajar dari situ. Padahal Islam itu menekankan pentingnya disiplin. Ya. Lalu kemudian disiplin, jujur, itu semua nilai Islam, kebersihan dan seterusnya. Dan ternyata ya negara yang memperoleh dan bisa menerapkan ajaran-ajaran Islam itu kalau dilihat di Islamicity Index, nomor 1 Denmark, bukan negara Islam. Irlandia juga bukan negara Islam. Belanda nomor 3 itu juga bukan negara Islam. Swedia bukan negara Islam. Dan seterusnya, nggak ada yang negara Muslim. Negara Muslim yang paling tinggi peringkatnya di situ adalah Malaysia. Di peringkat berapa? 43. Jauh banget di bawah. Negara mayoritas Muslim yang mengamalkan nilai Islam tertinggi itu Malaysia, tapi di peringkat 43. Di atasnya itu semuanya negara non-Muslim. Mereka bukan Islam, tapi menjalankan prinsip-prinsip Islam. Itu di Islamicity Index. Kemudian di berikutnya itu ada Uni Emirat Arab di urutan 48, dan Indonesia ada di urutan 62. Selama bertahun-tahun nggak pernah di atas urutan 50. Indonesia ini tingkat beragamanya paling tinggi. Ada surveinya, religiusitas masyarakat Indonesia. Orang yang menganggap agama itu penting, nomor 1 itu orang Indonesia. Menganggap agama itu sangat penting. Tapi ternyata korupsinya juga paling penting. Korupsinya nomor 1. Korupsinya juga paling tinggi. Bahkan tega gitu. Korupsi
sandinya itu adalah Al-Quran. Ya. Jadi kalian baca tuh beritanya. Apa namanya? Ada ada pengajiannya enggak? Itu komunikasinya DPR itu anggota DPR. Ada pengajiannya enggak? Pasti ada pengajiannya itu ada komisinya enggak? Dari proyek ini itu dari pengadaan atau apa? Berapa juz? Berapa juz? Berapa miliar? Orang ngiranya itu lagi komunikasi soal pengajian atau belajar Quran, padahal mau korupsi. Pengadaan percetakan Al-Quran kan pernah tahun berapa? Dikorupsi. Orang menyetak Al-Quran dikorupsi. Ya, di biasa. Nggak berbanding lurus dengan semangat beragama. Makanya kalau kita mau beragama itu kita harus dengan ilmu. Karena kalau semangat modal semangat saja ya seperti kita di Indonesia ini semangatnya tinggi sebenarnya, semangat beragamanya tinggi. Salah satu masyarakat yang menganggap agama itu penting itu orang Indonesia. Bagaimana agama itu menentukan pilihan politik. Orang mau berpolitik pakai agama. Nggak ada politisi yang kalau musim kampanye tidak pakai baju koko dan nggak pakai peci. Mesti pakai peci. Di Indonesia aja itu. Di negara-negara lain nggak begitu. Narapidana, mau narkoba, mau pembunuh, mau setelah apapun, germo. Kalau sudah sidang di pengadilan, ya pasti pakai peci haji. Betapa pentingnya agama itu bagi orang Indonesia. Tukang parkir itu di jalan, tukang ini yang di sini di sebelah sini. Saya kadang-kadang ini juga ngamatin ya. Ini di sini apa namanya? Itu kalau ini tukang nyebrangin jalan itu Pak Ogah ya. Itu kalau kerja mesti pakai peci putih, pakai sarung. Mungkin kalau pakaian begitu duitnya lebih banyak. Bisnis menguntungkan, salah satunya bisnis agama. Jadi kadang-kadang itu kita menganggap agama ini penting tapi baru sebatas simbol, belum substansinya. Nah, sampai orang politik, orang ormas, ya. Makanya jangan gampang ketipu lah sama model-model FPI yang modal semangat takbir. Nggak mesti yang takbir itu membawa kebaikan. Bahkan bisa jadi orang berbuat jahat dengan meneriakan takbir itu dia bisa lebih jahat daripada iblis. Kenapa? Karena iblis itu berbuat jahat tidak sambil bertakbir. Tapi manusia melakukan kejahatan sambil bertakbir seakan-akan Tuhan ikut di dalam kejahatannya. Kan lihat ya di Poso di mana-mana orang nyembelih sambil bertakbir. Jelas-jelas Allah melarang membunuh manusia. Itu tanpa ada alasan yang sah gitu. Tapi orang bisa tega menyembelih orang sambil bertakbir seakan-akan Allah ikut nyembelih ikut melakukan kejahatan ini. Kayak gitu. Kadang-kadang apa namanya? Yaitu Islam beragama kalau tidak disertai ilmu akhirnya seperti tadi ya. Dan itu sudah dikatakan dulu sejak dulu. Mungkin kita sudah pernah dengar perkataannya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini ulama besar di uh, abad ke apa 18 ya. Muhammad Abduh pernah mengatakan saya melihat Islam di Perancis padahal di Perancis ini tidak ada orang Islamnya. Dan saya tidak melihat Islam di Mesir padahal mayoritas penduduk Mesir itu Islam. Maksudnya gimana? Ya di Perancis itu nggak beragama Islam tapi bisa menerapkan nilai-nilai keislaman. Tapi di Mesir penduduknya mayoritas Muslim tapi tidak menerapkan nilai-nilai keislaman. Kalau kalian nanti suatu saat bisa ke Mesir, Mesir itu juga sayang ya. Negaranya kotor. Kotor sekali di mana-mana, orang kencing di pinggir jalan, bau dan kotor. Apa namanya? Sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman.
Yang harus dipelajari lagi sekarang itu adalah kita harus belajar kepada Cina. Cina itu sekarang kemajuannya sangat merata di hampir semua provinsi dan kota. Sungai-sungai di Cina itu sangat-sangat bersih. Negara sebesar itu ya, sangat bersih. Nggak ada sampah. Itu harus, padahal mereka negara komunis, nggak percaya Tuhan. Nah, itulah ya, intinya kita perbaiki. Dimulai dari diri kita. Dan sayangnya kadang-kadang justru yang kotor itu malah orang yang ngerti agama kadang-kadang. Maksudnya gimana? Yang kotor tuh orang-orang pesantren kadang-kadang ya di pesantren. Tapi alhamdulillah kalau di Jakarta umumnya pesantren ini bersih. Pesantren-pesantren di Jawa tempat saya pesantren dulu itu ya kotor-kotor. Sekarang hal ya'isus syaitanu fis sama. Apakah setan itu tinggal di langit? Pikirannya, imajinasi anak-anak, pertanyaan-pertanyaannya. Asyaitonu khalqun min khalqillah. Setan itu adalah makhluknya Allah. Wa kana ya'ishu fil jannati sumaturida minha. Dulunya setan ini tinggal di surga lalu kemudian diusir. Bisa babi maksiatihi lillahi ta'ala. Karena setan ini maksiat kepada Allah. Wa huwal ana ya'ishu ma'alal ardi ma'abadil bashar. Ya, dulunya setan ini makhluknya Allah. Dulu hidupnya pertama di surga. Karena mbahnya setan ini dulu adalah iblis. Mbahnya manusia ini namanya Nabi Adam. Ya. Dulunya sama-sama hidup di surga, lalu kemudian diusir karena setan ini maksiat, tidak mau taat kepada Allah dan takabur. Karena itu sekarang setan ini hidup bersama dengan manusia di bumi. Allah dalam Al-Quran mengatakan, qala fahbita minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas sagirin. Jadi, dan bahkan setan ini tidak hanya hidup di bumi, tetapi hidup di dalam diri kita. Dalam hadis Nabi mengatakan, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Setan ini hidup dalam diri kita, di dalam aliran darah yang ada di dalam tubuh kita. Makanya ada yang disebut sebagai orang nyebutnya jin korin. Jin korin itu adalah jin yang selalu mengikuti kita sejak kita lahir sampai nanti kita mati. Itu adalah setan yang selalu membisiki manusia untuk melakukan kejahatan. Makanya jin korin ini tahu semua kebiasaan manusia. Makanya ketika manusia meninggal, kok sampai ada penampakan, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang sampai kenal temannya siapa, kebiasaannya di mana, ya itu jin korin. Memang dia sejak kita lahir nempel di dalam diri kita sampai kita mati. Inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Itu jin korin. Wa takhtalifu tabi'ata syaitani wa dzurriyyatihi an tabi'atal bashar. Nah, setan itu berbeda bentuknya dengan manusia karena setan itu diciptakan dari api dan tidak bisa dilihat oleh manusia. Api itu ada tingkatannya. Api itu api yang paling rendah itu adalah api yang berwarna merah. Ya. Bakar sampah itu kalau apinya biasa dari daun, warnanya merah. Api yang berikutnya itu adalah api yang warnanya ungu. Api itu warnanya merah pertama, lalu kemudian ungu. Lalu kemudian warnanya makin panas,
akan naik lagi menjadi warna kuning, makin panas lagi apinya biru. Lalu makin panas lagi, api itu akan berwarna putih. Dan jin ini jadi materi jin ini nggak bisa terlihat karena jin itu diciptakan dari api. Ya. Api yang panas itu tidak bisa kita lihat. Api yang sangat panas itu nggak terlihat. Gitu. Nah, karena itu kita tidak melihat jin, tidak bisa melihat jin. Tapi ada ulama mengatakan nanti di akhirat itu akan gantian. Allah alam ya. Tapi ulama ada pernah saya baca dalam kitab itu ada yang mengatakan nanti di akhirat itu gantian. Manusia bisa lihat jin, jin tidak bisa lihat manusia. Di dunia jin bisa lihat manusia, manusia tidak bisa lihat setan atau jin. Makanya, tapi ulama juga mengajarkan, terutama pada saat kita di kamar mandi, pada saat kita membuka aurat, keperluan untuk membuka aurat, itu kita membaca doa Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ya, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Supaya jin ini nggak bisa melihat kita pada saat kita di kamar mandi. Seperti itu. Nah, kemudian wa utu minal khifati wa sur'ati. Jin ini juga diberikan kemampuan dalam hal bisa berpindah-pindah dengan sangat cepat. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Lidzalik tajidu minhum man ya'ishu 'alal ma' awil yabisati aw ya'ishu fil hawa. Karena jin ini sangat ringan, sangat cepat. Kita bisa lihat setan ini bisa hidup di air, bisa hidup di tempat yang kering atau bahkan di di udara. Lakin la ya'ishu nafis sama. Tapi setan itu tidak hidup di langit. Karena pertanyaannya tadi kan anak kecil ini tanya, setan itu tempatnya di mana? Apakah setan itu tinggal di langit? Nah, jawabannya adalah tidak. Dan lakin la ya'ishu nafis sama wa la yaqtaribuna minha. Bahkan setan itu tidak berani mendekati langit. Karena setiap kali setan itu mendekat ke langit, Allah akan melemparkan bintang. Ada bintang yang penjaga dan kemudian setan itu akan hancur berkeping-keping. Idza qaraba ahaduhum minas sama'i yasba'uhu shihabun yahriquhu. Ketika setan itu mendekati langit, maka setan itu akan dikejar oleh bintang. Bintang ini akan membakar setan tersebut. Gitu. Dulu kan setan ini tukang ngintip berita di langit. Di zaman itu, setan ini menjadi khodim, menjadi khodam. Nah, Kodamnya siapa tuh yang rambutnya panjang itu? Mama Gufron misalnya. Tapi itu bukan Mama Gufron. Di zaman dulu penyihir, dukun-dukun itu kan ngopeni jin. Jin ini untuk melihat kabar informasi yang ada di langit. Terus nanti ketika ada orang datang minta, Mbah Dukun, saya ini jodohnya siapa? Nanti jin itu disuruh lihat ke langit. Nanti Mbah Dukun yang ngasih tahu. Tapi semenjak Nabi Muhammad lahir itu sudah nggak ada lagi itu. Aksesnya sudah ditutup. Setiap kali setan mendekati langit, dikejar oleh bintang. Ya. Makanya jangan kaget kalau misalnya di kamar mandi atau lagi di mana terus ada tangan muncul, ya itu mungkin setan yang hancur berkeping-keping itu. Nah, ini nggak ada keterangannya tapi mungkin. Jadi ini pertanyaannya anak-anak, setan itu hidup di mana ya? Setan hidup di bumi bersama dengan kita. Nah, setan itu bapaknya adalah iblis. Tapi setan itu sebetulnya adalah uh, ya iblis ini punya keturunan jin. Nah, jin sendiri ada yang jadi setan, ada yang jadi yang iman juga ada. Ya. Sementara setan ini lebih mengacu kepada fungsi atau lebih mengacu kepada uh,
perilaku. Setan ini bisa berbentuk jin dan bisa berbentuk manusia. Baik, saya kira itu saja untuk malam hari ini. Sebenarnya ada satu lagi pembahasan tentang setan ini di berikutnya. Ya, nanggung tapi. Jadi gini, pembahasan di berikutnya itu di halaman 13. Bagaimana caranya kita bisa dijauhkan dari gangguan setan. Nah, jawaban yang sesuai dengan nas-nas di dalam Al-Quran maupun hadis, yang pertama adalah membaca memohon perlindungan kepada Allah. Al-isti'adzah billah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Meminta perlindungan kepada Allah. Wa idzun qiraatul muawwidzatain. Yang kedua adalah membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Makanya Nabi itu selalu membaca muawwidzatain ini, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas setiap akan tidur ya. Karena barang siapa membaca muawwidzatain dan suratul ikhlas 3 kali ketika malam hari, maka akan dijaga sampai pagi hari. Dan kemudian membaca ayat kursi, baik pada waktu pagi maupun pada waktu sore. Yang paling yang jelas ayat kursi ini harus jadi wirid kita ya. Ini hukumnya wajib bagi kita. Kita wajibkan maksudnya diri kita untuk membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat. Karena fadilahnya yang luar biasa. Dalam hadis Nabi mengatakan, man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Barang siapa membaca ayat kursi setelah setiap selesai sholat, maka maka tidak ada penghalang antara dirinya dan surga kecuali kematian. Artinya tinggal tunggu mati aja. Kalau mati sudah langsung masuk surga dengan membaca ayat kursi setiap kali sholat. Dan sudah banyak ulama-ulama dulu yang mengamalkan ini. Bahkan ya keutamaannya bukan itu. Memang perlindungan. Makanya dulu ulama-ulama di Indonesia ini sebetulnya salah satu ilmu yang identik dengan ulama di Nusantara itu adalah ilmu kanuragan sebetulnya. Ilmu kesaktian dulu ya. Dulu nih. Sekarang makanya dulu kiai itu identik dengan kesaktian di masa lalu. Dan salah satu amalannya itu ya ayat kursi. Ada apa-apa ayat kursi. Ayat kursi. Memang apa namanya? Memang ada di sini keterangannya itu bahwa ayat kursi selain muawwidzatain itu adalah ayat kursi yang dipakai untuk menjadi tameng bagi diri kita. Dulu kan para dai itu menghadapi tantangan yang macam-macam, termasuk dari waktu itu ya pendeta Hindu Buddha yang sakti-sakti. Jadi para dai dulu itu masuk berdakwah di tanah Nusantara itu harus sakti. Makanya ada kisahnya kan. Dulu para dai datang, berapa puluh orang hilang karena menghadapi itu yang ingat mungkin kalian dengan apa namanya Sabdo Palon kalau di sini yang kemudian berhasil ditaklukkan oleh namanya Syekh Subakir. Jadi dulu gitu. Dulu masih ngadepi tokoh-tokoh dukun-dukun yang macam-macam itu, kiai-kiai itu dulu rata-rata sakti dan kesaktiannya banyak dengan mengamalkan itu. Sekarang sudah nggak dibutuhkan, sudah nggak ada sekarang ya. Sekarang sudah nggak ada begitu. Kalau masih ada ya satu dua lah seperti Mama Kupron tadi yang bisa berinteraksi dengan semut. Dan yang terakhir adalah membaca akhir suratul Baqarah, yaitu amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
la nufarriqu baina ahadin min rusulih ila akhir ayat. Itu juga menjadi pelindung kita dari setan. Dari apapun sebenarnya, dari mara bahaya. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Yang Saiton ini waktu pernah mondok ada kayak direprokin terus coba kita bangun tapi tidak bangun apakah termasuk saya tanya jadi butiran-butiran itu. Iya. Jadi setan ini kan tidak terlihat, jin ini tidak terlihat, tapi kita iman dengan adanya mereka karena memang dinas di dalam Al-Quran bahwa setan jin itu ada. Nah, terkait dengan apa namanya, salah satu gangguannya mereka tuh ya tadi apa istilahnya kalau bahasa Indonesia, di tindihan ya, nah, tindihan biasanya. Ya salah satunya adalah makanya kita tadi disunahkan untuk membaca Muawwidzatain, dan sebetulnya bahkan di dalam keterangannya para ulama itu bahkan Nabi saja itu ada jin korinnya. Setingkat Nabi pun itu ada jin korinnya. Bahkan Nabi itu pernah apa namanya disihir. Nabi saja dulu pernah mengalami sihir selama beberapa hari. Sampai akhirnya ya Nabi diajari untuk muawwidzatain, dan itu karena Nabi mendapatkan wahyu, ada inilah itu yang nyihirkan orang Yahudi, rambut di dekat sumur kayak gitu gitulah pokoknya ya. Penyihir zaman dulu. Jadi ya itu tindihan ini saya kira juga adalah bagian dari eh, apa namanya gangguan setan itu. Karena itu kita disunahkan membaca dan beristiadah atau meminta perlindungan dari Allah. Termasuk salah satu gangguan apa namanya godaan dari setan itu juga adalah mimpi basah sebetulnya. Nah, mimpi basah itu juga bagian dari mungkin bagaimana ya imajinasi yang diselipkan oleh setan pada saat kita tidur. Gitu. Karena itu kalau Nabi dalam mimpi basah ini nggak ngalamin, karena apa namanya, karena ya Nabi dilindungi. Meskipun tadi ya eh, jadi Nabi ini maksum, dilindungi, artinya tidak di apa namanya, keselamatannya itu dijamin oleh Allah. Nggak mungkin Nabi ini dibunuh, gitu. Karena itu disihir pun nggak mati, gitu. Tetapi ya di luar itu gangguan-gangguan yang dibawa itu Nabi masih mengalami. Nabi itu dilempari batu ya Nabi ngalamin, termasuk Nabi disihir itu yang ngalamin. Jadi apa namanya, karena setan ini menyatu di dalam diri kita, ya kita harus rutin membaca Muawwidzatain dan Ayatul Kursi, terutama adalah pada saat kita selesai sholat, yang harus adalah selesai sholat kita harus rutin membaca ayat kursi. Dan juga kalau menurut ulama selain ayat kursi itu juga surat Alam Nasroh, ayat kursi dan surat Alam Nasroh. Karena kalau ayat kursi itu untuk melindungi diri kita, dan keutamaannya tadi ya dijamin masuk surga, dan kemudian juga adalah uh, Alam Nasroh ini untuk menerangi hati kita. Itu saja saya kira, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.